Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Semoga penonton channel-channel saya diberikan kebahagiaan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala mara bahaya lahir dan batin yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi. Ini beritanya sangat ramai sekali. Kita coba informasi apa hari ini. Nah, ini trending, Peri Warjio, DPR desak Gubernur BI warisan Jokowi mundur akibat rupiah terus terjun bebas. Ya Allah, warisan lagi-lagi warisan Jokowi ya. IKN warisan Jokowi, jalan tol mahal warisan Jokowi, kereta cepat WUS warisan Jokowi. Yuk kita baca beritanya dari Off the Record FNN. Ini kita ringkas videonya seperti apa ya. Semoga para buzzer Indonesia ini, karena sudah saya lihat semakin hari semakin kacau menurut saya. Kita bacakan ringkasan videonya. Ini dari Off the Record ya, saya baca beritanya. Silakan Anda semua kalau mau langsung mendengarkan dari FNN-nya, itu sangat bagus sekali, mudah dicerna. Karena ini jurnalis senior Ersubeno Arif sama Mbak Enggi Beta. Nah, ini kita bahas videonya. Keprihatinan mendalam mengenai anjloknya nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap ekonomi nasional, serta menyoroti respon politik terkait situasi tersebut. Berikut adalah poin-poin utama dari pembahasan tersebut. Desakan mundur Gubernur BI, anggota komisi berapa ini tuh ya, angka Romawi itu, saya nggak tahu. DPR dari fraksi PAN Primus Yustisio melontarkan kritik keras dan mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio untuk mundur karena dinilai tidak mampu menjaga kredibilitas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Ini komisi berapa ya? Angkanya X terus depannya 1, itu apa 10 apa berapa? Komisi 10 apa komisi berapa, saya nggak tahu. Silahkan yang tahu tulis di kolom komentar. Tren pelemahan rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Dalam 5 bulan pertama tahun 2026, penurunannya tercatat mencapai 6%, jauh lebih dalam dibandingkan rata-rata penurunan tahun di masa lalu. Dampak ekonomi, pelemahan rupiah berpotensi membebani APBN secara signifikan, terutama melalui kenaikan beban subsidi BBM dan kompensasi energi. Ekonom memperkirakan tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp 150 triliun. Kritik terhadap kebijakan MBG, terdapat perdebatan mengenai program makan bergizi gratis MBG. Meskipun niatnya baik, pelaksanaannya di lapangan disorot karena adanya dugaan praktik vendor maklar yang merugikan peternak lokal serta tergantung pada impor bahan baku yang menggunakan dolar. Aduh, ternyata dari luar negeri juga ya MBG bahan bakunya. Wis angel. Kekhawatiran dinasti politik. Ada dinasti politik.
adanya spekulasi publik mengenai suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia yang dikaitkan dengan narasi politik dinasti yang dianggap dapat mengancam independensi bank sentral. Dinasti ya, dinasti. Para pembawa acara menekankan perlunya pemerintah untuk lebih terbuka dan jujur kepada publik mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya daripada hanya meminta masyarakat untuk mengencangkan ikat pinggang tanpa solusi yang konkret. Jadi masyarakat disuruh nahan perut, disuruh nahan perut. Katanya negara paling bahagia, pas dilihat nggak ada. Kalau paling menderita iya kayaknya. Iya, itu informasi ringkas videonya ya. Kita cari lagi informasi berikutnya supaya Anda semua dapat informasi bukan dari channel-channel abal-abal, tetapi dari channel yang kredibel sesuai data dan fakta, supaya kita bisa mencerdaskan bangsa ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, silahkan like, silahkan komen. Saya doakan semoga kalian semua mendapatkan keberkahan yang mengalir deras, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya kita ini nih, 1 jam yang lalu ya, dari Hersubeno Point, masih tetap dari Pak Hersubeno Point. Kita baca judulnya, akhirnya Menhan Sapri buka-bukaan soal pemberian akses ruang udara RI untuk militer Amerika Serikat. Aduh, kita ringkas videonya seperti apa beritanya. Jangan kemana-mana please, tonton terus sampai akhir. Kalau bisa komentar yang relevan dengan sesuai video saya, supaya algoritmanya terbaca oleh YouTube. Nah, ini videonya. Video ini membahas klarifikasi Menteri Pertahanan RI Sapri Samsudin mengenai isu pemberian akses ruang udara Indonesia untuk militer Amerika Serikat, blanket overlay clearance. Dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI, beliau menegaskan beberapa poin penting. Bukan komitmen, Sapri menjelaskan bahwa dokumen yang ditandatangani dengan pihak Amerika Serikat adalah letter of intent, surat pernyataan kehendak, bukan letter of commitment, surat komitmen. Hal ini dilakukan untuk menghindari komitmen yang mengikat terkait akses ruang udara. Poin selanjutnya, menjaga kedaulatan. Menhan menegaskan bahwa kerjasama tersebut tetap menghormati integritas wilayah, kedaulatan Indonesia, serta konsisten dengan hukum nasional. Prinsip utama yang dipegang adalah mutual benefit dan mutual respect. Klarifikasi hubungan pertahanan. Beliau menepis berbagai isu hoax yang beredar. Kerjasama pertahanan yang dijalin mencakup modernisasi militer, pendidikan, pelatihan, special forces, serta bantuan pencarian jenazah personil Amerika Serikat dari masa Perang Dunia II di Morotai. Perang Dunia II. Fokus utama kerjasama saat ini adalah pada peningkatan kapasitas seperti pemeliharaan pesawat C-130 di Indonesia, pelatihan gabungan Super Garuda, Silent yang melibatkan banyak negara, serta koordinasi intelijen. Sapri menekankan bahwa beliau sengaja membuka penjelasan ini di depan DPR sebagai perwakilan rakyat untuk menjawab keraguan publik dan meluruskan informasi yang sumpang siur. Nah, seperti itu ringkasan videonya. Silahkan kalau belum puas langsung saja ke channelnya Hersubeno Point.
Kita cari berita selanjutnya, jangan kemana-mana dulu. Masih banyak. Ini yang tadi. Ini masih lab ini, tapi ringkasan video. Ini ringkasan. Oh, udah ada. Ini judulnya seperti ini. Menhan Safri isyaratkan BOP mangkrak, 5 WNI diculik Israel. Jadi warga negara Indonesia dan jurnalis katanya itu diculik sama Israel, dan Pak Yusril menegaskan bahwa sulit untuk berkomunikasi. Ini lagi-lagi BOP ya bermasalah. Untuk itu banyak ulama yang mengatakan bahwa Pak Prabowo untuk keluar dari BOP. Kita bacakan ringkasan videonya dulu. Video ini membahas 2 isu krusial yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia: status gagasan Board Office BOP dan penahanan 5 warga negara Indonesia WNI oleh militer Israel. Poin-poin utama status BOP yang mangkrak. Menteri Pertahanan Safri Samsudin memberikan isyarat bahwa inisiatif Board Office BOP yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdamaian Gaza saat ini berstatus lag behind atau mangkrak di tengah jalan. Hal ini terjadi karena fokus geopolitik global telah bergeser ke arah konfrontasi militer serta kurangnya dukungan dari sekutu barat lainnya. Penahanan 5 WNI oleh Israel. Sebanyak 5 orang WNI yang terdiri dari aktivis kemanusiaan dan jurnalis ditahan oleh militer Israel saat mengikuti misi Global Summer Flotilla di perairan internasional. Situasi ini menambah tekanan publik yang kuat terhadap pemerintah Indonesia, terutama di tengah meningkatnya sentimen anti-Israel pasca gugurnya 5 personel TNI di Lebanon Selatan. Implikasi bagi Indonesia dengan mangkraknya BOP dan ketiadaan hubungan diplomatik resmi dengan Israel, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo dituntut untuk mencari jalur diplomatik alternatif, baik melalui negara ketiga atau mendesak pengaruh Amerika Serikat demi memastikan keselamatan dan pembebasan para WNI tersebut. Nah, ini kelakuan Israel. Seperti itu, kita doakan saja semoga WNI diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipulangkan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan rezim Pak Prabowo dijauhkan dari virus-virus kedunguan, virus-virus kesombongan, virus-virus kezaliman yang sering terjadi kepada masyarakat jelata. Terima kasih. Saya doakan penonton channel saya juga diberikan perlindungan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kita udahan dulu. Jangan lupa tombol like, komennya, aktifkan notifikasi biar terus video saya meluncur di beranda Anda. Terima kasih.